Abdullah bin Abdurrahman Qadar kemudian syurah Mufassir Nabi Mufassir Nabi Mahasyin al-Syurah wa Musyaykhih Matalan Nabi Mujahid al-Lama wal Awliya was-Salihin mu'allif al-Qudman al-Biyawi masyayikh al-Anbiya maghribiha wa ila awliya al-baldah wa ulama'i wa sama'i wal arwah wa bidina masyayikh al-muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syahid lirahmati wal maghfirati min jannah wa khublan wa ladun hasna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلم سائر الصالحين آمين. فصل في شروط صحة الصوم إلى قوله وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء وعن الاستقاءة وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا كباطن أذن أو إهلال أو منفذ مفتوح ولا يضر أصول دهن بتشرب المسم ولا طعم الكحل بحلقه ولا يفطر إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكروها أو مكرها ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل أو قبلة أو مضاجعة لا بفكر ونظر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Baqadar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bihi. Tapi di sini beliau mencampur antara syarat dan rukun. Perbedaan syarat dan rukun kemarin sudah dijelaskan. Rukunnya puasa itu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsak an jami'il muftirat. Menahan diri dari menghindari dari apa saja yang bisa membatalkan puasa. Sekarang akan diterangkan apa saja yang harus dihindari biar puasanya tidak batal. Wa min syarti wa syartu sihhatis shaumi audon. Termasuk syarat sahnya puasa adalah al-imsak, menahan diri, anil jima'i amdan, dari jima secara sengaja. Jima yang disengaja membatalkan puasa, baik jima pada kubul atau jima pada dubur ya, jima kepada manusia atau bahkan kepada binatang. Ini kalau disengaja membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Ini termasuk muftirat. Jadi jima secara sengaja. Khusus puasa Ramadan, kalau orang membatalkan puasanya dengan jima yang disengaja, maka berakibat apa? 6 perkara. Jadi jima di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa ini dosa besar dan berakibat 6 perkara. Yang pertama, butlan usumihi, puasanya batal. Jadi orang yang jima di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa yang disengaja, ini berakibat 6 perkara. Pertama, butlan usumihi, puasanya batal. Kedua, luhukul isim, berdosa, bahkan dosa besar ya. Yang kedua, luhukul isim, berdosa besar. Yang ketiga, wujubul imsak, wajib imsak. Jadi walaupun puasanya batal, tapi setelah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa. Jadi wajib menahan diri dari makan, minum, dan lain-lain. Puasanya batal, tapi tetap berlaku seperti orang puasa. Ini yang ketiga.
Yang keempat, wujubut ta'zir, wajib ditakzir, disanksi. Sanksi yang dikembalikan kepada kebijakan hakim. Nah, jadi ada hukuman dalam Islam itu ditentukan oleh syarak. Namanya had, qisas, ya. Itu kayak orang mabuk dicambuk 40 kali, orang nuduh orang lain zina tanpa bukti yang memenuhi syarat dicambuk 80 kali. Zina kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau muhsan dilempari batu sampai mati. Nah, ini hukuman-hukuman yang sudah ditentukan. Namanya had. Ada hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak, tapi dikembalikan kepada kebijakan hakim. Terserah hakim menurut dia yang maslahat dihukum apa sekiranya orang ini kapok dan sekiranya gak ditiru oleh orang lain. Apa dipenjara, apa dipukul, apa dipermalukan di alun-alun, atau bagaimana. Ini namanya takzir. Lah orang yang jima di bulan puasa ini, Ramadan, khusus Ramadan, ini wajib ditakzir. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wujubul qada. Dia wajib qada. Puasanya berapa hari yang dibatalkan dengan jima itu? Oh, 1 hari. Ya qada 1 hari. Kemudian yang keenam, wujubul kafarah al-udma. Wajib kafarah besar. Wajib melakukan kafarah besar. Apa kafarah besar? Urut antara 3 perkara. Pertama, memerdekakan budak. Zaman sekarang nggak ada budak. Ganti urutan kedua. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Putus 1 hari wajib pulang dari nol. Ini selain qada ini. Ya, selain qada tadi yang dibatalkan itu sudah wajib qada. Berapa hari sehari? Yang qada sehari. Di samping qada sehari ini masih ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus sama sekali. Putus sehari saja udah dapat 2 bulan kurang sehari. Putus mulai dari nol. Nah, itu hukumannya berat. Kalau tidak mampu karena dia sakit yang nggak diharapkan sembuh atau alasan lain terlalu tua sudah, maka ganti memberi makan 60 orang miskin. Jadi memberi makanan mentah, bahan makanan kepada 60 orang miskin. Itu 60 orang miskin. Masing-masing 1 mud. Ya, masing-masing. Kalau tidak mampu, ya ditunggu sampai mampu. Ditunggu sampai mampu. Nah, ini sanksi bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan jima secara sengaja. Jadi sekali lagi termasuk yang membatalkan puasa adalah jima yang disengaja, baik jima dikubur atau didubur kepada manusia atau kepada hewan. Itu hukumnya membatalkan puasa. Kemudian ini hukuman seperti tadi, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sama sekali. Kalau tidak mampu ngasih makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Dan ngasih makanan apa? Bahan makanan yang belum pernah dikonsumsi di di daerah setempat. Ini dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Dulu itu ada orang Arab Badui, fakir orangnya, sangat fakir. Orang Badui, Arab Badui di Madinah, pedalaman. Dia di bulan Ramadan membatalkan puasa dengan jima pada istrinya. Akhirnya setelah itu merasa berdosa, sowan, datang pada Rasulullah SAW, mengatakan, halak tu ya Rasulullah, saya binasa wahai Rasulullah. Kenapa binasa? Wafatu ahli fi syahr Ramadan. Saya jima istri saya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya sudah. Kalau jima istrimu, merdekakan budak. Tidak mampu Rasulullah. Tidak mampu saya memerdekakan budak. Harganya mahal, saya tidak kuat beli. Kalau begitu, ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah, saya ini orang yang syahwatnya itu sangat besar. Kalau istilah sekarang itu hiper ya, hiperseks. Saya puasa Ramadan sebulan tak kuat, suruh ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Ini Ramadan sebulan, saya gak kuat. Malam itu tidak cukup. Ya.
Sih perlu sih siap. Lah puasa Ramadan sebulan tidak kuat. Gimana saya bakal kuat puasa 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau begitu kasih makan 60 orang miskin di Madinah ini. Masing-masing orang miskin kasih 1 mud. Tidak punya Rasulullah. Saya itu makan aja susah. Mau dikasihkan, mau ngasih makanan untuk orang 60 tidak mampu. Saya tidak punya. Akhirnya Rasul itu bijak, selalu ngasih solusi ya. Akhirnya Rasulullah SAW ngasih makan, udah, ini kurma, kamu bawa. Ini cukup ini untuk 60 orang. Sudah, kamu bawa, kamu bagikan ke 60 orang, ke 60 orang. Orang miskin Rasulullah. Iya. Wahai Rasulullah, perlu antum tahu, di Madinah ini tidak ada yang lebih fakir dibanding saya. Dikasih makanan suruh bayar tidak mampu, dikasih sama Rasulullah ya suruh bagikan. Nanya lagi pada orang fakir Rasulullah. Iya. Tidak ada Rasulullah orang yang lebih fakir dibanding saya saat Madinah ini tidak ada. Saya paling pol-polar sudah ya. Tidak ada sama dia. Ya baru pulang makanan sama keluarga. Jadi apa? Ini dalilnya. Kenapa? Jadi dosa besar membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan jima ini. Bahkan tidak dengan jima pun dosa besar, apalagi dengan jima, dendanya itu parah. Kemudian yang kedua, termasuk yang harus dihindari oleh orang yang puasa karena bisa membatalkan adalah apa? Wa'anil istimna, onani atau masturbasi, upaya mengeluarkan mani dengan cara apapun. Jadi upaya mengeluarkan mani dengan cara apapun, baik upaya diri sendiri atau nyuruh orang untuk keluarkan mani. Ini membatalkan puasa, baik dikeluarkan sendiri, upaya mengeluarkan sendiri, atau istrinya atau orang lain dengan cara apapun. Pokok upaya mengeluarkan mani dengan cara apapun, pakai hail tidak pakai hail, pakai satir tidak pakai satir, pokok upaya mengeluarkan mani ini hukumnya membatalkan puasa. Orang puasa wajib menghindari ini. Wadahnya. Nah, jadi upaya istimna, sin watta itu litolak, disorof antum belajar kan ya. Sin watta itu yang dulu alat tolak. Jadi tolabu hurujil mani, istimna itu tolabu hurujil mani. Ini apa? Membatalkan puasa. Sehingga haram dilakukan bagi orang yang puasa wajib. Bagi orang yang puasa wajib. Terus hukum istimna sendiri itu bagaimana sih? Hukum onani, hukum masturbasi, mengeluarkan mani itu, mengeluarkan mani. Hukumnya bagaimana? Hukum asal tanpa memandang puasa, bagi orang puasa atau tidak. Hukumnya haram dengan cara apapun, kecuali dengan satu cara, yaitu dikeluarkan oleh istrinya. Kalau minta tolong istrinya, ini tidak haram. Satu-satunya onani atau istimna yang tidak haram kalau minta bantuan istrinya. Jadi minta tolong istrinya agar maninya dikeluarkan. Ini tidak haram. Selain itu haram. Dikeluarkan sendiri atau dengan cara apapun, hukumnya haram dan bisa mengganggu kesehatan secara kedegaran, juga mengurangi akal. Mengurangi akal. Madaratnya besar. Madaratnya besar. Karena itu haram hukumnya ya. Haram. Jadi mengeluarkan mani baik bagi laki-laki atau perempuan hukumnya haram kecuali dengan minta bantuan istrinya yang disuruh berusaha ngapain gitu untuk mengeluarkan maninya suami. Ini hukumnya halal. Selain itu haram. Selain itu haram. Ini hukum asal. Bagi orang puasa atau tidak? Nah, untuk puasa di samping haram bisa membatalkan puasa. Tidak. Kemudian termasuk yang harus dihindari bagi orang yang sedang puasa karena bisa membatalkan adalah wa'inil istiqaati. Jadi semuanya ataf gitu. Al-imsak, menahan diri. Dari apa? Anil jima amdan pertama. Kemudian wa'inil istimna kedua. Wa'inil istiqaah, ay al-imsak anil istiqaah, menahan diri dari perbuatan muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja, istiqaah itu labul sin
dan tak litolab ya. Tolabul qai'i, tolabu khurujul qai'. Upaya untuk muntah. Muntah yang disengaja ini membatalkan puasa. Jadi harus dihindari. Orang puasa harus menghindari istiqoah. Kalau muntah sendiri bukan disengaja, bukan diupayakan, tidak batal. Misal karena sakit, pusing, mual-mual, akhirnya muntah, nggak disengaja muntahnya, maka apa? Tidak batal. Atau mabuk perjalanan, mabuk perjalanan, naik kendaraan pusing, mual, akhirnya muntah, tidak batal. Walaupun punya kebiasaan. Jadi kalau naik mobil biasa mual, dia hajat untuk sabar. Naik mobil kan bukan tujuan untuk muntah kan, tapi untuk melakukan perjalanan. Kok muntah, tidak batal. Tapi kalau disengaja, jadi dimasuki, tangannya dimasukkan biar muntah, atau dengan cara apalah, itu bensin diciumi, biar muntah misalnya, maka hukumnya batal. Maksudnya membatalkan puasa. Muntah itu artinya apa sih? Upaya untuk muntah, upaya untuk mengeluarkan makanan sama apa saja benda yang sudah melewati batas dohir. Batas dohir itu apa? Makhrajnya kan tenggorokan ini dibagi 3 ya. Yang paling atas makhrajnya kha. Ya, makhrajnya kha. Kalau yang tengah makhrajnya ha. Kalau yang paling bawah makhrajnya hamzah. Makhrajnya hamzah. Hamzah ha kha. Kha ini sepakat masuk batas luar ini. Masuk batas luar. Kalau ha yang mutamat masih luar. Pendapat Imam Nawawi. Dan ini yang mutamatnya. Jadi ha ini masih batas luar. Menurut pendapat yang mutamat seperti yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Jadi kalau kha sepakat. Kalau ha hilaf. Tapi yang mutamat masih batas luar. Kalau hamzah dalam ini sudah. Batas batin. Yang dikatakan tolabul qai', istiqoah, itu adalah upaya untuk mengeluarkan apa saja yang sudah mencapai batas batin. Tidak harus dari perut, ya, tidak harus dari perut, sudah nyampe perut, lambung, atau masih di dada, atau masih di tenggorokan, tapi sudah makhrajnya hamzah. Kok ada benda di situ, antum keluarkan, ini namanya istiqoah, membatalkan puasa, kecuali mengeluarkan dahak, tidak apa-apa. Kan tidak nyaman kan ada dahak numpuk di sini, kadang kayak di dada gitu ganjel ya, di dada kayak ganjel. Akhirnya untuk keluarkan dari dalam kan, dari batas malah di bawahnya hamzah, dikeluarkan, tidak apa-apa. Mampu itu kenapa? Aja, tidak nyaman ada dahak numpuk ada di sini itu tidak nyaman. Jadi dikeluarkan, sebenarnya di kategori istiqoah, tapi tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau selain itu membatalkan. Misal itu ngowos. Ada orang suka ngowos. Jadi dia mangap buka mulutnya. Karena buka mulutnya laler nyasar. Ada laler nyasar, masuk langsung ke dalamnya. Kalau masih di makhrajnya kha atau ha dikeluarkan tidak apa-apa. Bukan istiqoah namanya. Kenapa? Itu masih batas luar, wajib dikeluarkan malah kalau masih di situ. Tapi kalau sudah nyampe makhrajnya hamzah, tidak boleh dikeluarkan. Masuknya tidak batal karena tidak sengaja masuk sendiri. Tapi antum keluarkan batal, telan aja udah. Atau ditahan ada di situ ya. Nanti maghrib dikeluarkan. Jadi nyampe makhrajnya hamzah ini, lalernya. Makanya cuma ngapain ya? Mangap tanpa hajat. Itu ada di sini, ada di makhrajnya hamzah, lalernya. Tidak boleh dikeluarkan kategori istiqoah, batal. Jadi mengeluarkan apa saja makanan atau yang lain setelah melewati makhrajnya hamzah, setelah sampai di makhrajnya hamzah, itu namanya istiqoah. Jadi kalau ada orang termasuk begini, ada orang makan mie yang panjang itu, makan mie, udah mepet-mepet subuh, makan mie ya. Udah pas masuk subuh belum habis, jadi separuh masuk ke dalam, separuh di luar, dilema ini ya apa ini? Kalau dibiarkan tidak bisa sholat. Kenapa? Ada mie yang di luar nyambung ke dalam ini najis,
Kalau dibiarkan, tidak dikeluarkan, nggak ditelan, sholatnya nggak sah. Ditelan, puasanya batal. Ya. Dibiarkan, sholatnya tidak sah. Ditelan, puasanya batal karena memasukkan benda ke dalam setelah subuh. Dikeluarkan, tarik, batal juga. Kenapa? Kategori istiqomah. Terus ngapain? Mati. Ya, terus gimana? Dilema ini. Kalau memang tidak ada solusi, milih sholat, memenangkan sholat, imma ditelan atau dikeluarkan. Resiko puasanya batal, tapi sholatnya biar tidak batal. Kenapa? Sholat kewajibannya lebih berat dibanding puasa. Buktinya orang nggak sholat itu hukuman mati. Tapi kalau nggak puasa tidak ada hukuman mati. Jadi kewajiban berat, kewajiban sholat itu lebih berat, lebih kuat. Makanya memenangkan sholat sekiranya nggak ada solusi. Kalau kepingin ada solusi, tidur. Pesen ke temannya. Pesen ke teman, anak mau tidur ya. Ini muskilah ini. Anak nggak bisa sholat subuh. Kalau tak dibiarkan, sholat anak tidak sah. Kalau dikeluarkan, puasanya batal. Ditelan, puasanya batal. Anak tak tidur ini subuh sebentar ini. Nanti kalau pas anak tidur ini tarik, tidak batal. Karena tidak sengaja kan ya? Tidak sengaja. Ini tarik. Tapi kalau anak masih melek, antum mau narik, anak wajib bela diri. Macam batalkan puasanya itu ya. Itu. Jadi kalau anak dalam keadaan terjaga, ada orang mau narik, anak tahu wajib dilawan. Kecuali pas gelombang tidak sadar, tiba-tiba ada orang ditarik itu, tidak batal. Itu solusinya. Ya tidur itu ya, solusinya tidur, pesan ke temannya. Nanti kalau anak tidur itu tarik kemihnya. Ya pokok kalau tahu ketika mau ngapain itu, itu tidak bisa pura-pura nggak tahu. Jadi kalau tahu ada yang mau narik, tidak boleh dibiarkan. Ya, solusinya itu tadi. Ini disebutkan oleh ulama dulu itu benang. Kalau sekarang contohnya mie itu ya. Contohnya mie, ngapain juga benang ada di situ ya. Kalau mie mungkin. Udah, ini termasuk syarat sahnya puasa, menahan diri dari jima yang disengaja, menahan diri untuk tidak mengeluarkan mani secara sengaja, menahan diri untuk tidak muntah secara sengaja. Dan orang itu kalau habis muntah, mulutnya muntah najis. Karena itu wajib berkumur sekiranya sampai mahrajnya hak ini terkena air. Jadi kalau tidak berkumur hanya ngeludah-ngeludah saja, maka mulutnya muntah najis, otomatis air liurnya muntah najis. Tidak boleh ditelan, haram ditelan. Antum menelan perkara yang muntah najis. Dan puasanya batal kalau sampai telan. Itu jangan kalau habis muntah, itu sebelum makan, sebelum minum, itu harus berkumur dulu. Berkumur yang rata, sekiranya bersih, najis muntahnya dari mulut itu bersih. Jadi ngambil air gitu, kemudian dingin sampai sekiranya air itu ke tenggorokan yang batas luar, makranya HF namanya. Itu harus keluar. Habis itu keluarkan, suci sudah. Tapi kalau belum begitu, mulutnya muntah najis, tidak boleh nelan ludah hukumnya haram dan bisa membatalkan puasa. Ya. Kalau kayak dahak itu tadi sudah terangkan, mengeluarkannya tidak membatalkannya, hatta disengaja. Cuman ketika ragu ini sudah di luar apa masih di dalam. Kalau di dalam ditelan lagi tidak batal. Jadi dahak yang masih di makhrajnya hamzah, masih di dalam, terasa numpuk ada sini, antum telan sengaja, tidak batal. Kenapa? Memasukkan benda dari batin ke batin. Tidak batal. Yang membatalkan itu kalau dari zahir ke batin. Kalau sudah nyampe di makhrajnya ha atau fo, ini sudah di luar, wajib dikeluarkan. Kalau ditelan lagi maka batal. Nah ini ragu, sudah di dalam apa masih di dalam apa sudah di luar, ragu. Kalau ragu ya tidak batal. Kalau ragu tidak batal. Jadi kalau yakin baru.
Kemudian termasuk juga orang puasa wajib menahan diri dari ini. Wa an wusuli orang puasa wajib menahan diri dari masuknya benda ain ke dalam jauf, rongga yang ada di dalam tubuh. Ya, jauf, lubang atau rongga yang ada di dalam tubuh. Jadi termasuk kewajiban orang puasa biar puasanya sah, syarat sahnya puasa adalah menahan diri. Jangan sampai ada benda yang masuk ke dalam jauf. Contohnya jauf itu apa? Rongga dalam tubuh, kabatini udunin, seperti dalamnya telinga. Jangan sampai ada benda yang masuk ke dalamnya telinga. Lubang yang nggak kelihatan itu, yang gelap itu ya. Jangan sampai ada benda masuk ke situ. Apa itu? Cotton bud, air atau apa saja. Au ihlilin atau ihlil. Ihlil itu apa? Lubangnya dakar. Lubangnya dakar. Tidak boleh. Jangan sampai ada benda masuk ke lubangnya dakar. Lubang yang ketika digerakkan tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu dohir itu. Wajib kalau istinja dibasuh dengan air. Tapi lubang yang sekiranya ketika digerakkan itu nggak kelihatan masuk ke dalam situ, batal. Kayak orang kalau kencingnya tidak normal di rumah sakit kan dimasuki selang gitu kan ya. Nah, memasukkan itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Termasuk jauf itu. Jauf itu semua lubang yang ada di batin, ada di dalam tubuh. Kabatini udunin au ihlilin. Baik lubang yang di dalam itu bisa mencerna makanan, mencerna obat, atau nggak bisa mencerna makanan. Kayak apa? Air masuk ke telinga ini, masa bisa mencerna makanan? Kan nggak bisa kan ya? Tetap nggak ada hubungannya dengan mencerna atau tidak. Pokok jauf. Jauf itu lubang yang ada di dalam tubuh. Nah, yaitu tadi, dalamnya telinga, dalamnya hidung, dalam tenggorokan, ya. Nah, dalamnya tenggorokan, yaitu tadi yang dikatakan dalam itu makhrajnya hamzah. Dalamnya dubur, kayak orang nggak bisa buang air besar, itu kan dimasuki obat lewat belakang itu kan, itu dimasuki itu batal puasanya. Dalamnya dakar, dalamnya ini puting susu, kan ada lubangnya juga kan, makanya bisa keluar air susu. Itu kalau ada benda dimasukkan ke situ, ke dalamnya, itu membatalkan puasa. Baik lubang yang asli atau enggak asli. Kayak orang habis operasi, jahitannya belum sambung, masih ada lubang, dimasuki ke dalamnya itu, masuki obat misalnya, itu membatalkan puasa juga. Jadi masuknya benda apa saja ke dalam jauf, rongga di dalam tubuh. Kabatini udunin seperti dalamnya telinga, au ihlilin atau lubangnya dakar. Masuknya yang bisa membatalkan itu kalau masuknya min manfadhin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Jadi masuknya dari lubang yang terbuka, dari jalan tembus. Ada jalan yang terbuka. Ya kayak rongga di dalam telinga, masuknya lewat lubang terbuka ini. Itu membatalkan. Masuk ke dalam hidung lewat sini, masuk ke tenggorokan lewat mulut. Ya, masuk ke dalamnya dakar lewat lubangnya dakar, masuk ke dalamnya dubur lewat lubang dubur. Nah, itu membatalkan lewat lubang yang tembus. Ini yang membatalkan. Tak jelaskan dari satu persatu dari depan. Yang membatalkan itu wajib menahan diri wa an wusuli ainin. Menahan diri dari masuknya benda. Yang membatalkan itu ain. Kalau yang masuk ain. Kalau hanya angin, tidak batal. Jadi ada orang puasa mangap, ada angin kenceng, masuk ke dalam sampai kembung, ya, tidak batal. Karena hanya angin, tidak ada bendanya. Atau hanya rasa, ibu-ibu masak, kepingin ngecek, sudah sedep, apa kurang sedep, atau terlalu asin, ditaruh di lidah. Untuk mengetahui rasa cukup ditaruh di lidah saja, tidak usah ditelan. Semua makanan itu rasa itu kan ada di lidah. Kalau masuk tenggorokan sudah tidak ada bedanya, ya, antara kambing oven atau kelotok oven. Ya, nggak ada bedanya kalau udah di tenggorokan ini. Bedanya cuma di lidah aja ya. Tahu oven, tempe oven, menjos oven, tidak ada bedanya kalau udah masuk sini. Bedanya di sini aja. Itu bedanya di sini. Nah, itu untuk ngerasakan nyicipi, tidak batal walaupun terasa, asal jangan ditelan. Kalau ditelan masakannya itu batal. Kalau nggak ditelan, tidak batal karena hanya rasa, tidak ada bendanya. Hanya rasa, tidak masalah.
hanya apa? Hanya tadi itu angin, tidak apa-apa. Asap, nggak apa-apa, kecuali asap rokok. Kalau asap rokok membatalkan. Asap bukhur, tidak apa-apa, tidak batal. Jadi pas puasa ada bukhur masuk ke dalam hidung kita misalnya atau ke telinga. Nah, jadi kayak bukhur dianukan ke telinga gitu itu. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau asap rokok batal. Dulu Imam Zayadi itu pernah fatwa tidak batal rokok itu. Ditanya gimana hukumnya? Karena memang di kitab disebutkan asap itu bukan termasuk ain. Asap itu tidak termasuk ain. Sehingga masuknya asap ke dalam tubuh orang yang puasa tidak membatalkan. Imam Zayadi ditanya, Imam, kalau ada orang puasa merokok, batal nggak puasanya? Bukan asap, berarti tidak batal. Asap tok kok. Akhirnya muridnya ada yang iskal. Asap rokok ini beda, ada bendanya, ada nikotinnya itu. Buktinya ini kalau anda percaya cop, orang merokok kan kadang kayak ada pipanya itu, copnya itu dipecah. Ini pecah. Coba lihat ini. Ada kayak gula yang mencair itu loh, yang kuning-kuning itu. Nah ini juga masuk ke dalam tubuh ketika dihisap itu. Iya, jadi nikotinnya itu. Nah ini ada bendanya. Akhirnya dicabut fatwanya oleh Imam Zaidi. Oh kalau gini berarti membatalkan. Kalau kayak bukhur itu tidak membatalkan. Jadi asap itu tidak membatalkan kecuali asap rokok. Kalau yang itu kan nggak dihisap, itu nikotinnya ikut, banyak nikotin yang masuk ke dalam gara-gara dihisapnya itu. Kalau yang itu kan enggak. Jadi enggak ikut terbang ketika dianunya itu enggak ikut. Gara-gara dihisap itu kan kuat kan, hisapan itu kan kuat, makanya masuk. Kalau perokok pasif itu yang duduk di samping orang merokok itu enggak batal. Walaupun asapnya masuk ke telinganya, ke hidungnya misalnya, enggak. Karena enggak ada nikotin yang terbang ke situ. Kalau dihisap kan kuat sekali kan, sedotannya itu yang bikin banyak nikotin yang masuk ke dalam. Sebenarnya kalau bekas warna kuning asap apapun ada, tapi sedikit gara-gara tidak dihisap itu tadi. Jadi rokok itu termasuk, merokok itu membatalkan puasa. Wa an wusuli ainin. Jadi yang membatalkan itu masuknya benda apapun, mengenyangkan, tidak mengenyangkan, menyegarkan, tidak menyegarkan, apapun. Misalnya semut masuk ke telinga kita, kita tahu dibiarkan sampai masuk ke dalam, tahu asalnya di luar, dibiarkan sampai masuk ke dalam, batal. Tidak mengenyangkan, tidak menyegarkan. Ukurannya bukan mengenyangkan atau menyegarkan. Pokok ada benda masuk ke dalam. Ilama yusama jaufan, ke dalam rongga tubuh, lubang yang ada di dalam tubuh. Itu. Rongga, lubang yang ada di dalam, ruang kosong yang ada di dalam tubuh. Ini yang membatalkan. Walaupun lewatnya tadi itu min manfaatin maftuhin, dari jalan yang tembus, yang asli terbuka atau tidak asli, kayak orang perutnya ditusuk pakai pisau atau pakai jarum. Perutnya ditusuk pakai jarum sampai masuk ke dalam. Lah, dalam ini kan ada rongga kan ya? Ya kan? Ada rongga kan di dalam kan? Tempat ruang kosong gitu. Jarum masuk ke dalam, batal itu puasanya. Walaupun tidak lewat mulut, tidak harus. Jadi lewat lubang yang asli atau lubang yang ari. Jadi kalau ditusuk perutnya sampai masuk ke dalam, batal. Tapi kalau betisnya ditusuk, tidak batal. Kayak orang akupuntur, ya, betisnya ditusuk sampai ke dalam, tidak batal. Kenapa? Di dalam ini tidak ada rongganya, daging kan. Beda kalau sini kan bolong ini di dalam kan ya. Nah, itu yang dikatakan jauh. Jauh itu seperti itu. Jadi lubang, ruang kosong yang ada di dalam tubuh. Kalau betis ini tidak ada daging di dalamnya. Jadi ditusuk jarum akupuntur di sini nggak batal, ya nggak batal. Atau akupuntur di kepalanya, asal tidak masuk ke jauhnya, tidak masalah. Itu nggak batal. Contohnya itu. Nah, jadi contohnya jauh yaitu dalamnya telinga, dalamnya hidung. Dalamnya telinga ya yang gelap itu nggak kelihatan itu. Dalamnya hidung ini ya ngepol di sini. Jadi ini yang lurus dengan mata ini, buntu di sini tidak bolong.
Kalau bolong masuk air masuk ke dalam kan? Ya, enggak, di sini buntu, tulang di sini nih. Hanya ada sensor aroma, ada sensor bau di sini nih. Kalau normal orang itu masih bisa membedakan aroma wangi, aroma busuk, aroma nggak sedap, aroma yang sedap, itu ada sensornya di sini. Nggak ada lubangnya di sini, buntu. Kalau antum masukkan apa ya mandek di sini sudah. Nah, kalau ada benda apapun itu air atau apa masuk sampai sini, kalau tembus ke atas nggak mungkin. Ya sampai sini nih sudah, nyampe sini. Ini batal. Tapi kalau nyampe di sini itu enggak, ura-ura ubil ya. Itu ngilangkan ubil ya, ngilangkan ubil. Jadi nyampe sini aja, enggak batal. Yang batal kalau nyampe sini. Tak mungkin kan jari masuk nyampe sini kan ya. Kalau jarum mungkin atau air mungkin masuk sampai sini. Itu makanya kalau ngisap air ketika istinsyak wudu jangan keterlaluan. Kalau sampai lurus di sini batal ini. Begitu juga termasuk batin dalam hidung. Di sini ada lubang. Jadi hidung ini lubangnya bukan ke atas terus. Di sini belok ini ya. Belok ke dalam ke arah atasnya tenggorokan gitu. Atasnya. Makanya orang disuap kan masuknya ke sini, bukan ke atas ini. Di sini ada lubang di sini nih. Ada lubang ke dalam ke arah sini ya. Nah, itu kalau ada masuk ke situ batal itu. Kayak orang suap itu, suap ya. Itu. Jadi orang suap itu batal itu dimasukkan ke sini itu cotton budnya. Ya. Antigen dan yang lain-lain. Kemudian telinga ini membatalkan menurut qaul yang mutamad. Imam Ghazali mengatakan tidak batal. Masuknya benda ke dalam telinga tidak batal. Kenapa? Kata Imam Ghazali nggak tembus. Telinga ini tidak tembus ke dalam. Tidak tembus ke otak. Fuqaha dulu nganggapnya telinga ini tembus ke otak. Rongga yang tempatnya otak itu. Enggak, di sini buntu. Dan kenyataan sekarang medis modern, kedokteran modern menyatakan ini tidak tembus. Jadi cotton bud itu kalau itu masukkan ya notok, nanti akhirnya nyentuh dinding sudah tidak ada lubang lagi sudah. Tidak tembus ya. Nah, karena itu Imam Ghazali waktu itu mengatakan tidak batal. Imam Ghazali berpendapat masuknya benda ke dalam telinga itu tidak batal. Jadi masukkan cotton walaupun sengaja masuknya cotton bud atau ketika mandi ada air masuk ke dalam telinga yang muktamad batal. Menurut Imam Ghazali tidak batal. Terus siapa? Apa boleh diikuti? Boleh, tapi sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Begitulah seharusnya kita itu. Ya apa caranya ibadah kita ini sah menurut semua ulama. Walaupun Imam Ghazali mengatakan tidak batal, tapi kan pendapat muktamad mengatakan batal. Dihindari saja masuknya benda ke dalam telinga. Kemudian mulut, ya tadi itu. Kalau area mulut ini, nah ini masih dohir. Tidak apa-apa masukkan benda ke sini, tidak batal. Ketenggorokan kalau makhrajnya kha sepakat itu masih luar, belum batal. Hak khilaf. Imam Nawawi mengatakan masih luar. Hak ini masih luar, tidak batal. Imam Rafi mengatakan batin. Kalau Hamzah sepakat, Hamzah ini sudah batin. Itu. Masuk benda ke situ apapun, mengenyangkan atau tidak, menyegarkan atau tidak, itu bisa membatalkan puasa. Udah. Kemudian apa lagi? Udah. Telinga, hidung, mulut sudah ya. Lubangnya susu, puting susu itu kan ada lubangnya. Masukkan benda ke situ batal. Lubang dubur tadi itu. Lubang dubur itu ya di dalam itu yang di setelah lipatan-lipatan kulit kan keriput kan. Di tempatnya keluar itu kan keriput. Yang tempat yang keriput itu masih luar itu. Kalau ada najis di situ wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan. Setelah itu di atasnya lagi itu batin. Batal. Hati-hati kalau cebok. Sampai jari-jarinya masuk, batal itu. Makanya kalau cebok itu banyak orang nggak bisa cebok. Udah tua nggak bisa cebok. Tarbiyah dari tarbiyah ya. Gitu. Cebok itu yang benar, jangan begini. Kalau begini rawan masuk. Sebagian orang cebok ketika habis berak, kalau cebok itu begini, gosok duburnya itu begini. Ini rawan masuk ini. Kalau begini ceboknya. Kalau sampai masuk batal puasanya. Rawan masuk satu. Kedua, kalau antum cebok begini, itu kotorannya akan masuk ke sela-sela kuku. Dan itu sulit untuk dihilangkan. Hatta antum sabun tetap ada baunya. Nah, kalau ada baunya najis, sholatnya tidak sah. Sulit dihilangkan kalau masuk ke sini. Makanya kalau cebok jangan begini. Banyak orang ceboknya itu begini, tidak ngerti caranya cebok. Ini najis ini kalau tidak hilang baunya itu. Kalau tidak hilang baunya itu najis. Sulit hilang kalau ceboknya begini.
Nah, cebok itu pakai ini loh, jari tengah ini. Pakai ininya, bukan pakai ujungnya ini. Pakai ininya. Jadi gosok dubur itu pakai ini. Udah cukup jari tengah ini sudah. Enggak usah yang lain. Yang lain apa? Enggak usah ikut-ikutan. Cukup jari tengah ininya, bukan ujungnya, perutnya ini ya. Ini yang dibuat gosok. Gitu. Itu caranya. Itu dibuat gosok, enggak usah dimasuk-masukkan, enggak usah. Batal nanti puasanya ya. Itu dan bahaya, enggak bagus. Itu jadi pakai ini, pakai ininya. Enggak aman kalau di situ enggak bakalan masuk satu. Kemudian untuk menghilangkan bau gampang. Hatta enggak pakai sabun hilang baunya, cukup digosokkan ke lantai kamar mandi begini aja, udah siram enggak bakalan bau sudah. Hatta enggak pakai sabun. Hatta enggak pakai sabun, hilang baunya. Tapi kalau sini hatta pakai sabun sih susah hilang baunya. Itu caranya cebok yang benar ya. Caranya cebok itu pakai ini. Nah, itu aman. Kalau antum cebok gini terus ada jari yang masuk, batal puasanya. Termasuk batal juga orang berak. Biasanya kan enggak putus kalau agak keras itu ya. Enggak putus. Kalau antum rem ya, kalau antum putus biasanya sebagian yang sudah keluar itu sebagiannya balik ke dalam, batal itu puasanya. Kalau yakin ada yang balik. Kalau yakin ada yang balik. Kalau ragu ada yang balik apa enggak usah. Enggak usah was-was, enggak batal. Kalau yakin ada yang balik itu batal. Makanya udah biarkan putus-putus sendiri. Ya, biarkan putus-putus sendiri, enggak usah diputus dengan dijepit ya. Itu enggak usah dibiarkan putus sendiri. Mau keras ini makanannya, makanya dijaga, makanan berserat ya. Koral dimakan. Ini. Jadi kalau ada yang balik batal itu, asal ya yakin. Kalau ragu enggak. Nah, kemudian dari depan memasukkan benda ke lubang zakar sampai lubang yang ketika digerakkan itu enggak kelihatan, itu batal. Kalau lubang yang ujungnya kan ada lubangnya, itu wajib disiram, itu zahir itu. Perempuan juga memasukkan apapun ke farjinya sampai lubang yang tidak kelihatan ketika jongkok. Nah, ini batin, batal itu. Itu batal. Nah, jadi ini yang harus dihindari oleh orang berpuasa. Menghindari sampainya benda, masuknya benda ke dalam rongga dalam tubuh melalui manfat maftuh, lubang yang terbuka yang kelihatan ada lubangnya gitu. Nah, di sini dilanjutkan. Kalau tidak begitu maka tidak batal. Fala yadurru wusulu duhnin bitasyarrubil masam. Maka tidak madarat, artinya tidak membatalkan puasa sampainya minyak atau apa saja dengan serapan pori-pori, bitasyarrub, dengan serapan al-masam. Al-masam itu pori-pori. Jadi antum pakai pelembab. Di tangannya pakai pelembab. Asalnya kan basah, lama-lama kan kering ya kan? Kenapa? Karena diserap oleh kulit. Kulit kita ini ada lubang-lubangnya, tempat tumbuhnya bulu itu ya, tempat tumbuhnya bulu itu kan bolong-bolong itu pori-pori. Kalau pakai kaca pembesar kelihatan kayak kulit jeruk gitu ya. Itu. Jadi ada lubang-lubang kecil di kulit ini. Lah, masuknya benda apa saja melalui pori-pori ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Walaupun masuk ke dalam, karena bukan manfaat maftuh. Kelihatan lubangnya? Tidak kelihatan kan? Ada kalau pakai kaca pembesar. Kalau pakai mata biasa nggak kelihatan, makanya tidak batal. Atau orang haus berendam di kolam itu seger nanti, hilang hausnya. Kenapa? Ada air terserap oleh pori seger lagi, tidak batal itu, karena bukan manfaat maftuh. Jadi qayyidnya yang membatalkan itu harus ain, terus masuknya ke dalam jauf, lewatnya manfaat maftuh, lubang yang terbuka kelihatan ada lubangnya. Kemudian juga yang nggak masalah di sini nggak batal, wala ta'mil kuhli ay fala yadurru wusulu ta'mil kuhli bihalqihi. Ada orang pakai celak, terasa di sini pahit di tenggorokan, atau pakai obat tetes mata. Obat tetes mata di sini biasanya terasa pahit, tak batal. Kenapa? Mata ini ada lubangnya, tapi tidak membatalkan kata orang ulama. Walaupun terasa ada di tenggorokan bagian dalam, tidak masalah. Kenapa? Mata ini lubangnya sangat kecil sehingga dianggap seperti pori-pori. Ada lubangnya di sini. Ya mana? Lah ketek itu. Ya, ketek. Ketek apa ketek itu? Kotoran mata itu ya. Kotoran mata ini kan keluar lewat lubang itu. Kalau nggak ada lubang lewat mana? Ada lubangnya. Sehingga kalau antum ngasih obat tetes mata,
obat tetes mata itu akan masuk lewat lubang itu. Akan terasa di sini pahit. Gitu, akan terasa pahit. Bahkan antum ketika buang dahak mungkin ada, kalau obat tetesnya itu agak warnanya agak keruh misalnya, kelihatan nanti di itu. Tidak batal ini. Kenapa? Lubang mata terlalu kecil sehingga dianggap seperti pori-pori. Jadi masuk lewat mata tidak masalah. Kemudian hukum suntik. Sebagai penutup kita bahas hukum suntik. Sebelum ke sana, ini dulu. Wala yuftiru idza fa'ala dzalika nasiyan au jahilan au mukrohan. Tadi itu jima, istimna, istiqoah, wusulu ainin ila jaufin, ila mayu sama jaufan fadin maftuhin, itu batal kalau sengaja dan mengerti kalau itu membatalkan, dan kehendak sendiri, bukan karena dipaksa. Karena itu wala yuftiru, tidak batal idza fa'ala dzalik, ketika seseorang melakukan itu semua yang di depan tadi, jima, istiqoah, kemudian apa tadi, istimna, kemudian wusul ainin ila mayu sama jaufan min manfatin maftuhin, melakukan itu semua nasian, dalam keadaan lupa kalau dia puasa, akhirnya jima, tidak batal, istimna, tidak batal, atau istiqoah, lupa kalau dia puasa, sengaja memuntahkan diri karena ngerasa tidak nyaman perutnya, biar segera tuntas, dimasukkan jari-jarinya ke dalam tenggorokan biar muntah, tapi lupa kalau sedang puasa, tidak batal. Atau makan, minum, lupa, nggak batal. Itu makan, minum, atau masukkan benda apa saja ke dalam jauf karena lupa, tidak batal. Lupa kalau sedang puasa, tapi setelah ingat ya harus langsung berhenti, walaupun yang dimakan tadi itu rambak. Belum minum ingat, ya wes tahanan sampai maghrib. Adab ini ya, bukan nikmat ini. Makan rambak sak toples. Lupa kalau sedang puasa. Mau minum ingat lu, anak kan puasa. Tersiksa itu sepanjang hari ya. Tidak boleh kalau antum minum batal. Udah. Idza fa'ala dzalika nasiyan, kalau lupa tidak batal. Au jahilan, atau tidak mengerti kalau itu membatalkan. Lu kok makan puasa? Lu emangnya kenapa? Batal, tidak tahu. Lu kok jima Ramadan? Tidak tahu kalau jima itu membatalkan. Nah, ini tidak batal. Tapi orang jahil yang tidak batal ini istilahnya jahil ma'dzur. Jahil tapi masih diampuni. Itu khusus orang yang qoribu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Atau man nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, sudah lama Islam tapi hidup di daerah pelosok yang di situ nggak ada orang ngerti hukum fikih puasa sama sekali, nggak ngerti, awam, pedalaman Papua misalnya. Ada orang masuk Islam, ada dai dulu datang ke sana ngislamkan orang, habis Islam kan ditinggal, tidak ada yang dakwah lagi ke sana. Saat kampung itu tidak ada yang ngerti tentang hukum puasa itu, baru diajari syahadat, diajari sholat, belum pernah diajari puasa yang membatalkan apa saja, ditinggal, tidak ada dai lagi. Untuk belajar ke daerah yang terdekat jauh, jadi hidup di pedalaman, ba'id anil ulama, dari orang-orang yang ngerti. Ini makfu ini ya. Jadi orang jahil ini puasanya tidak batal ketika makan atau jima atau yang lain tadi, kalau qoribu ahdin bil Islam, baru masuk Islam, atau nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, atau hidup di pedalaman yang jauh dari ulama. Ulama di sini bukan orang alim yang sangat alim, tidak, pokok ngerti hukum-hukum puasa. Kalau hidup di Pasuruan, lu kok makan Ramadan? Tidak tahu kalau batal. Itu hidup di mana? Di Pasuruan tidak tahu. Tidak, tetap batal ya, tetap batal, nggak makfu, nggak makdur. Lu kok bisa nggak tahu hidup di Pasuruan? Hampir setiap masjid ada pengajian. Ente kemana? Ya. Nah, kemudian aumukuran atau dipaksa, jima atau makan atau istiqoah atau istimna tadi dipaksa.
ini juga tidak batal. Tapi paksaan yang memenuhi syarat, kemarin waktu daurah yakut sering disinggung ya, paksaan yang serius, ancamannya berat, kemudian kalau nggak dilakukan akan dilaksanakan. Orang yang ngancam mampu melaksanakan ancamannya, dan yang diancam tidak bisa menghindar dari ancaman, baik dengan melawan atau dengan melarikan diri. Itu ancaman-ancamannya seperti, bukan hanya dipaksa, ayo makan. Karena sungkan akhirnya makan. Kalau takut dimarahi, dimarahi kenapa dimarahi? Yang penting nggak mukul, nggak membahayakan, nggak ngerampas harta, ya sudah biarkan aja marah-marah. Itu paksaan yang memenuhi syarat. Nah, ini terakhir masalah suntik. Suntik itu membatalkan puasa apa enggak? Pertama, kalau suntiknya itu semacam insulin atau vaksin, itu enggak batal. Kenapa? Itu hanya di kulit, bukan di otot. Bukan di otot, tapi di kulit. Kayak insulin, orang yang kencing manis itu, nasallallahu alaihi wasallam. Kan kalau mau makan, suntik insulin dulu. Di sini atau di mana saja ya. Itu tidak batal, hatta di daerah perut. Kenapa? Jarumnya tidak sampai masuk ke dalam lapisan kulit, tidak, masih di luar kulit saja ya. Kalau suntik semacam itu sepakat tidak membatalkan. Suntik vaksin, suntik insulin itu sepakat tidak membatalkan. Kan di sini biasanya kan ya, itu tidak membatalkan itu. Kalau di otot ini yang khilaf, kayak infus ya. Infus kan di otot kan, otot besar, ya, yang di otot besar. Atau apa? Baik itu infus untuk mengenyangkan, atau obat yang dimasukkan lewat selang infus itu. Kan ada obat dimasukkan lewat situ. Nah, ini lewat otot besar ini. Lewat otot besar. Beda kalau suntik insulin, suntik vaksin, atau suntik yang di belakang itu. Nah, itu kan di kulit. Itu tidak batal kalau itu. Itu tidak batal. Tapi kalau yang lewat otot, di sini kan ada otot kan, banyak di sini. Nah itu kayak orang cuci darah, itu kan darahnya keluar masuk, terus dimasukkan obat juga lewat situ. Orang infus atau obat disuntikkan lewat infus itu. Nah seperti itu, infus baik infus pengganti makanan atau infus obat. Infus pengganti makanan atau infus obat. Ini membatalkan apa enggak? Ulama muasirin, ulama-ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal mutlakon. Tidak batal mutlakon. Ya. Karena apa? Ya sesuai dengan keterangan tadi. Masuknya benda, itu kan masuk ke dalam kan ya? Yang infus itu atau obat, infus baik infus obat atau infus pengganti makanan. Itu masuk ke dalam kan? Iya kan? Masuk ke dalam. Tadi yang membatalkan, apa semua yang masuk ke dalam membatalkan? Tidak, yang membatalkan itu kalau berupa ain, infus jelas ain. Masuk ke dalam, ini masuk ke dalam jauh, ya kan? Masuk ke dalam jauh. Tapi masuknya harus lewat apa? Manfad maftuh. Kalau infus, lubangnya kelihatan. Lubangnya kelihatan. Tidak kelihatan kan ya? Makanya tidak batal ini otot ini, lubangnya kelihatan. Ketika ditusuk jarum, lubangnya kelihatan, antum lihat, lubangnya kelihatan, tidak kelihatan kan? Maka tidak memenuhi syarat manfaat maftuh, maksudnya tidak lewat manfaat maftuh. Maka berdasarkan pemahaman pada ibarat-ibarat Syafi'iyah tersebut, sebagian ulama berfatwa tidak batal, baik infus yang pengganti makanan atau infus obat. Itu yang obat itu tidak membatalkan. Dan ini difatwakan oleh beberapa ulama, termasuk di Hadramut. Sebagian berfatwa seperti itu. Dan kalau melihat pemahaman dohir nas madhab Syafi'i, ini yang lebih mendekati kepada nas-nas madhab Syafi'i, tidak batal mutlakon itu. Pendapat kedua, membatalkan mutlakon, baik itu makanan atau obat. Gitu. Mutlak, hatta suntik yang di belakang itu. Ya, itu sebagian ulama mengatakan batal. Mutlakon. Ini dulu difatwakan oleh Syekh Salim Bukayir Baghisan, Mufti Tarim. Syekh Salim Bukayir Baghisan, Mufti Tarim,
sebelum Habib Ali Masyhur. Sebelum Habib Ali Masyhur. Itu beliau berfatwa membatalkan mutlakon suntik itu. Sampai ngarang risalah. Tapi ada juga orang yang di zaman itu berfatwa tidak batal. Sama-sama ngarang risalah. Habib Abdullah guru kita, Habib Abdullah Al-Muhdar pernah cerita. Dulu di zamannya Syekh Salim difatwakan batal. Beliau waktu itu kepala majelis Iftah Tarikh. Jadi majelis Iftah Tarikh memfatwakan batal karena kepalanya, ketuanya Syekh Salim waktu itu berfatwa batal. Tapi kata beliau dulu waktu Darus Minhaj bab puasa, beliau mengatakan fatwanya majelis Iftah Tarikh itu sudah dicabut. Ganti fatwa yang tidak batal. Ya, ganti fatwa yang tidak batal. Ganti fatwa yang tidak batal. Ini apa? Kata beliau, tapi nggak diviralkan, memang sengaja disimpan itu, nggak diviralkan. Yang mendekati dohir ibarat-ibarat Syafi'iyah memang yang nggak batal itu. Nah, jadi ada yang batal, nggak batal mutlakon pertama, kedua batal mutlakonnya. Yang ketiga tafsil. Kalau suntiknya lewat otot besar itu batal. Tapi kalau nggak lewat otot besar, seperti dari belakang itu, maka tidak batal. Ada mentafsir seperti itu. Yang bagus bagaimana kita menyikapi masalah ini kan beda-beda. Semuanya ulama. Yang bagus, maka kalau suntiknya itu tidak darurat, bisa ditunda malam hari, jangan suntik siang untuk menjaga puasanya. Kalau memang tidak darurat, nunggu maghrib baru suntik. Tapi kalau darurat bahaya ini, mengancam keselamatan nyawa atau mengancam keselamatan anggota tubuh, harus segera disuntik ini. Maka suntik saja, puasanya tetap dilanjut, tapi nanti habis hari raya diqadha. Ini cara menyikapi perbedaan yang baik. Adapun kita memahami lebih condong mana hati kita, terserah antum lebih condong yang mana. Yang jelas sudah diterangkan tadi khilafnya ada 3 ya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, dan ini manhajnya ulama Hadramut. Selalu umuruhum itu mabniyatun alal ihtiyat. Kehati-hatian. Mereka berpendapat seperti itu, untuk kehati-hatian, untuk amal yang diamalkan yang mana. Walaupun antum cocok ke pendapat yang mengatakan tidak batal mutlakon, tapi untuk kehati-hatian amalnya itu tadi. Kalau suntiknya itu tidak darurat, bisa ditunda malam hari tanpa bahaya, maka tunggu malam, jangan siang, tunggu maghrib. Tapi kalau darurat, bahaya kalau ditunda sampai malam, suntik saja, tidak apa-apa, puasa tetap dilanjut, maghrib buka puasa, tapi nanti setelah Syawal diqadha. Nah, ini manhajnya ulama Hadramut. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.